Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami para penonton, para pemirsa dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Di alam nyata, yang di Taiwan kita akan sapa dulu, yang di Taiwan, yang di Hong Kong, yang sering ikut komen itu, yang di Singapura, yang di Malaysia, yang di Singapura, yang di Indonesia, ataupun yang di Nusantara, semuanya tanpa ketinggalan akan kita sapa semuanya. Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu lagi kali ini dalam rangka membuat konten seperti biasa. Seperti itu pemirsa. Kali ini kita akan membuat konten, alhamdulillah masih diizinkan membuat konten seputar kejadian nyata yang dulu pernah saya alami saat melaksanakan amaliyah yang dijalankan di Padepokan Gaul. Seperti itu pemirsa. Jadi nanti kita itu akan melihat dari sisi gaib. Saya akan bercerita sedikit ya, sekelumit cerita. Alhamdulillah saya sudah memasuki fase tertentu dalam amaliyah ini. Dan juga dulu saya saat melaksanakan amaliyah ini pemirsa, saya itu sempat mendapatkan sebuah gangguan. Ya, kalau saya pribadi itu gangguannya yang paling ibaratnya mengganggu itu saat dikiran atau saat dikruwah itu seolah-olah itu di depan saya itu ada seorang perempuan. Perempuan itu ya pasti cantik, seksi, dan juga tidak memakai busana para pemirsa. Ya apa ya gak tertarik para laki-laki seperti saya, Mas Hamid ini. Mas Hamid apa gak tertarik kalau di depannya ada seorang perempuan yang tidak memakai pakaian seperti itu? Tidak tahu saya. Bohong ini. Ya dulu gangguannya memang seperti itu yang saya alami. Ya alhamdulillah saat gangguan itu saya pun ya terganggu sedikit, tetapi alhamdulillah masih bisa konsentrasi lagi. Dan saat mendapat gangguan dari perempuan itu efeknya apa pemirsa? Sarung saya itu melorot-melorot terus. Itu apa sih yang membuat kok sampai ada perempuan cantik, cakep, tinggi, seksi, tetapi tidak memakai pakaian. Bahkan sarung saya yang saya pakai seperti ini bisa sampai melorot. Gerangan apakah yang membuat sarung saya sampai melorot itu pemirsa? Ya kita akan ungkap sisi gaibnya. Seperti itu para pemirsa. Mohon doanya semoga diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama ya mediator yang ganteng kita, Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas Lis. Makin celing saja ini sepertinya. Enggak, biasa aja. Makin glowing ya Mas? Enggak, biasa aja Mas. Apa rahasianya Mas? Ini banyak netizen yang bertanya. Sering-sering semprot jam-jam Mas. Oh. Ternyata sering disemprot jam-jam. Oh, ternyata itu pemirsa yang membuat Mas Hamid sekarang itu tambah glowing, tambah cakep. Ya semoga para pemirsa yang mau meniru dari tips dari Mas Hamid tadi dicoba saja ya, sudah mempunyai air zam-zam. Ya sudah didoakan dari beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana. Sekarang kita akan melaksanakan tadi ya Mas. Ya. Prosesnya. Mohon doanya pemirsa semoga diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Udah siap Mas? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta gaib yang mengganggu saya saat amaliyah yang berupa perempuan tidak memakai pakaian dan juga bisa membuat sarung saya waktu itu melorot. Sini.
Senyum kecil bersih dan mau beracun masuk. Selamat malam. Ya malam, saya itu belum mengucapkan malam kok kamu sudah mengucapkan malam. Ya, nggak apa-apa. Kamu ini golongan apa sih? Saya iblis perempuan. Oh, kamu iblis perempuan. Pantas, kok genit gitu ya? Iya. Oh. Saya cantik kan? Mana nggak lihat saya? Nggak lihat. Ya, nanti malam saja saya. Nanti malam. Ya, kalau Oh. mau. Oh. Ya sudah, kalau saya tidak mau itu gimana nanti? Ya kalau tidak mau ya saya nggak di tubuh kamu lah. Oh. Saya pergi aja. Oh ya. Oh ya. Ini Mbak Iblis ya? Ya, saya iblis cewek. Oh, iblis perempuan. Punya nama tidak, Mbak? Apa saya panggil biar akrab ini? Saya manggil apa harusnya? Ya punya dong. Ih, genitnya ini tuh. Cubit saja. Gemes. Tidak. Tidak. Kan bukan muhrim. Ya kan? Ya nggak apa-apa, saya kan belum seperti kalian. Oh. Jadi nggak apa-apa, orang tugas saya yang mengganggu manusia. Oh, iya ya. Kan tadi saya mau tanya namanya siapa, Mbak? Boleh dijawab? Panggil saja Mbak Ulfa. Oh, Mbak Ulfa. Sebentar, namanya Mbak Ulfa. Saya itu seperti ingat dengan seseorang, Mbak Ulfa. Dan itu masih tersimpan sedikit kenangan di dalam pikiran saya. Ya saya tahu. Loh, kok kamu tahu? Ya emang saya tahu. Oh, ya sudah. Tidak apa-apa kalau kamu tahu. Kenapa saya dipanggil ke sini? Oh, ya, tadi saya memanggil sosok yang mengganggu saya dulu saat Amalia. Berarti kamu Mbak Ulfa yang mengganggu dulu. Bukan saya, itu anak buah saya. Oh. Tapi saya yang menyuruhnya. Oh. Loh, sebentar. Kamu yang menyuruh anak buah kamu. Terus anak buah kamu itu yang seperti apa waktu itu yang kamu suruh untuk mengganggu saya, bisa membuat sarung saya yang saya pakai ini melorot-melorot itu kok. Ya anak buah saya banyak. Ya jin-jin perempuan. Oh. Ada kuntilanak juga ada. Oh. Yang dari golongan iblis perempuan juga banyak. Oh. Berarti kalau boleh saya sebut, Mbak Ulfa ini yang paling kuat. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oh. Oh iya, saya mau tanya lagi nih. Itu kuat apa dulu? Ya kamu pengen minta kuat apa? Bisa saya. Loh, kan saya tanya sama Mbak Ulfa. Mbak Ulfa itu kuat-kuat apa? Mau apa? Ya tergantung mau kamu apa, kekuatan saya nanti kasih kekuatan. Oh. Pengen kuat apa kalau manusia berhubungan badan saya bisa membantu. Mbak Ulfa bisa membantu berarti? Ya jelas berhubungan saya badan. bisa. Oh. Gimana cara membantunya, Mbak? Kalau boleh tahu saya. Ya tinggal saja menyuruh pasukan-pasukan saya. Triliunan lah masuk ke tubuhnya seseorang. Oh. Ya itu kan bisa itu. Bisa membuat orang ya kalau berhubungan badan bisa kuat, bisa. Oh. Ternyata caranya seperti itu. Ya. Nah, itu caranya. Terus pertama kali itu gimana caranya? Itu kan intinya. Ya tinggal masuk saja ke tubuhnya. Apa main masuk seperti itu? Ya enggak. Di samping itu kan dia sudah mempunyai perjanjian lah dengan kami. Siapa yang ya mempunyai perjanjian? contohnya ya mempunyai ilmu-ilmu seperti pelet, seperti keilmuan pengasihan buat perempuan-perempuan. Nah itu kebanyakan kan ya saya bisa masuk mudah ke tubuhnya orang itu. Iya. Apalagi pas berhubungan badan kan saya bisa itu masuk membantu supaya kuat. Enggak laki-lakinya saja, perempuannya juga bisa. Oh.
tahan lama sekali berarti. Iya, seperti itu. Biar sama-sama puas kan. Iya iya iya. Iya. Oh iya, Mbak Ulfa. Tawa. Saya pengen tertawa, Mbak Ulfa. Penjelasannya ini agak menarik gitu loh. Oh iya, Mbak Ulfa kan di sini tamu, Mbak. Pengen jamuan apa tidak? Minuman kek, jus atau apa kek, sirup, Coca-Cola atau apa? Enggak usah. Makanan? Enggak usah. Kenapa? Saya sudah kenyang. Oh. Habis dikasih makan. Oh, siapa yang memberi makan? Enggak ada. Saya cuma nimbrung-nimbrung saja. Oh. Di tempat-tempat yang dianggap spiritual. Oh. Saya di situ aja kan banyak untuk makanannya. Oh iya, saya tadi kan bertanya, Mbak Ulfa tak tawarin makanan tidak mau, dan ternyata Mbak Ulfa bisa mencari makan sendiri di tempat-tempat spiritual, kan bilang begitu. Ya. Oh iya Mbak Ulfa. Terus ini, Mbak Ulfa berarti kalau untuk sekarang itu masih bebas, tidak ngikut sama golongan manusia? Enggak, Oh. sama sekali. Saya masih liar lah, masih jalan-jalan kemana-mana sama anak buah saya. Oh. Ya, mengganggu. Saat ini saya lebih suka mengganggu manusia yang suami istri. Oh. Biar supaya ya bisa cekcok. Oh, ternyata golongan Mbak Ulfa juga yang mengganggu suami istri biar cekcok. Oh. Iya iya iya, agak menarik ini. Sebentar, saya flashback dulu, pemirsa. Dulu kita pernah membuat konten tentang sisi gaib perceraian. Dulu kan yang masuk ke dalam tubuh mediator kan iblis, golongan iblis waktu itu. Nah ini ternyata ada iblis perempuan yang bernama Mbak Ulfa ini juga membuat percekcokan ternyata, pemirsa. Oh iya Mbak Ulfa. Iya. Ini saya sambung ya, yang tentang Anda bisa membuat percekcokan antara pasangan suami istri. Saya sambung ya. Iya. Berarti Mbak Ulfa kenal dengan iblis yang dulu, yang mempunyai wilayah di daerah utara situ, yang saya bayangkan ini, yang pernah datang ke sini. Oh, dia dulu penguasa di daerah situ. Ya. Oh, kalau Mbak Ulfa kalau boleh tahu ini tinggalnya itu di daerah mana? Kalau boleh disebutkan. Saya daerah sini-sini saja. Oh. Agak ke barat sana. Tapi masih satu kota sini. Enggak. Oh, sudah tidak. Tidak. Apakah tempat yang saya bayangkan ini? Ya, dekatnya situ. Oh. Dekatnya situ toh ternyata. Oh. Apa kamu ketawa? Tidak apa-apa. Saya hanya pengen tertawa. Asik sepertinya di daerah situ, gitu loh Mbak. Saya jadi agak ketawa. Ya asik ya, masa lalu kamu di situ kok asik. Cukup Mbak. Kok kamu tahu? Ya saya tahu lah. Ya kan awal mula saya sama pasukan saya mengganggu kamu kan dari situ. Oh, ternyata seperti itu. Iya. Iya. Ternyata ini pemirsa, Mbak Ulfa itu awal mulanya itu mengganggu saya di daerah yang ditempati Mbak Ulfa untuk sekarang, yang di daerah sana lah, intinya seperti itu. Oh ya Mbak Ulfa, ngomong-ngomong ini Mbak Ulfa sendiri tuh sudah mempunyai pasangan apa belum? Punya. Iblis juga. Oh. Terus? Ya punya saya. Berapa? 1. Oh 1, suaminya 1 Ya, disebutnya. suaminya 1. Oh. Terus ini Mbak Ulfa, Mbak Ulfa kan ini penguasa ibaratnya ya, iblis penguasa. Kan mempunyai anak buah banyak itu. Banyak. Jutaan triliun saya. Iya. Terus Mbak Ulfa saya panggil ke sini. Apakah suami Mbak Ulfa itu marah apa tidak? Enggak. Dia bertugas juga. Oh. Sudah lapor izin sama suaminya.
barusan tahu dia. Oh. Oh, dipanggil ke sini. Nanti Ya, dikira nggak saya berani menculik. Nggak berani Oh. suami saya ke sini. Kenapa memangnya nggak berani? Berbahaya katanya tempat sini. Oh. Memangnya ada apanya kok berbahaya? Ya, kalau suami saya macam-macam ya dihajar sama yang di sini. Oh. Ternyata seperti itu ya Mbak Ulfa. Ya alhamdulillah kalau Mbak Ulfa sudah izin sama suaminya, jadi saya tidak terlalu bingung nanti gitu. Bingung kenapa, Om? Ya nanti kalau suaminya marah kan saya nggak tahu. Iya, Gitu. enggak. Ngapain marah? Kan Mbak Ulfa nggak kelihatan, saya kelihatan. Kan seperti itu toh Mbak. Ya nanti kalau marah ya tinggal bilang dipanggil kamu biar kamu dimasukin sama suami saya. Ternyata begitu. Oh iya iya iya. Mbak Ulfa tidak ingin hidangan. Serius ini Mbak Ulfa. Kembang saja. Ya sudah, kembang ala Mbak Ulfa yang diinginkan semuanya komplit ini hadir semua. Wow, komplit di depan. Ah, iya, makasih. Sambil makan, sambil kita ngobrol-ngobrol. Oh iya Mbak Ulfa, secara umur ini, tahu kan umur? Tahu? Mbak Ulfa itu masih umuran berapa? Gadis apa? 2000 tahun. Enggak gadis. Oh 2000 tahun. 2000 tahun kalau di dunia manusia itu masih seperti Masih muda. Seperti muda mempunyai anak satu lah, ibaratnya seperti itu ya. Iya. Oh, masih cantik berarti aslinya ya. Ya emang saya cantik sampai sekarang. Cuman kan saya gak lihat. Ya itu, kalau kamu pengen lihat ya nanti malam kan saya bisa masuk ke pikiran kamu. Saya gak mau lihat nah. Ya udah kalau nggak mau. Iya. Oh iya Mbak Ulfa, kita kembali ke topik ini. Ngomong-ngomong, dulu itu tujuan Mbak Ulfa mengganggu saya itu ada apa ya? Kalau boleh saya tahu, kalau boleh disebutkan juga. Ya tujuan saya ya biar kamu tidak ikut dengan beliau. Beliau siapa? Sang Yang Wijayanti Nirwana. Loh. Oh seperti itu ternyata. Tujuan utama saya seperti itu. Oh. Ya kan, dulu kamu ya sering ke tempat kotor. Ya kan saya ikut di situ, ikut kamu pulang, ikut mantau kamu. Saya suka lah sama pasukan saya sama kamu. Oh. Lah kok kamu tiba-tiba dapat hidayah dari malaikat? Kok mau ikut dengan ajaran beliau? Ya saya sama pasukan saya ya otomatis yang dulunya suka sama kamu ya nggak terima. Oh, ternyata seperti itu Mbak Ulfa ya prosesnya. Makanan saya pindah haluan ya, sedikit banyaknya saya ganggu supaya gagal, supaya kamu kembali ke jalur hitam lagi. Tujuannya seperti itu. Iya, itu tujuan saya ya, bisik-bisiki kamu biar kamu bimbang ikut amaliyah ini. Oh. Ya kalau untuk yang melorotkan celana kamu. Bukan kan, celana, sarung ini yang saya pakai. Sarung kamu itu ya pasukan saya, anak-anak buah saya. Ya kalau sudah begitu, nanti kalau kamu meneruskan dan menganggap itu ada kan, pasukan saya masuk ke pikiran kamu. Sampai ke bawah tidur, bayang-bayang. Biar sholat kamu bolong-bolong. Biar amaliyah kamu nggak berhasil kan. Tujuan saya biar kamu nggak ikut dengan beliau. Seperti itu ya. Oh iya, ngomong-ngomong ini Mbak Ulfa. Mbak Ulfa kok tahu dengan beliau? Tadi ada juga menyebutkan Sang Hyang Nurcayanti Nirwana. Memangnya itu siapa sih Mbak? Kalau boleh saya tahu. Ya saya tahu. Golongan jin, siluman maupun iblis ya sudah tahu beliau. Ya beliau ya penguasa dari alam gaib saat ini. Yang nggak ada yang berani sama beliau. Ya meskipun saya tidak diizinkan untuk ikut dengan beliau, tapi ya saya kan ya tahu beliau itu siapa.
Oh, ternyata seperti itu. Dan itu tahunya memang sudah sejak lama. Iya, sudah. Apa baru-baru saja? Enggak, saya semenjak kecil sudah tahu, sudah dikasih tahu sama mbah-mbah saya terdahulu. Oh. Ya di kemudian hari nanti ya kalau dunia sudah hancur lah, sudah Iya. ada bencana di mana-mana, Nah, ya akan muncul yang namanya beliau itu Sang Hyang Nurjayani Nirwana di alam gaib. oh, gitu yang dari leluhur panjenengan Mbak Ulfa ya? Iya. Oh, terus ini Mbak Ulfa, dulu berarti panjenengan tinggalnya di sana, kan Anda sudah bilang tinggal di sana, menggoda saya waktu saat saya sering main ke tempat sana, kan bilangnya begitu. Ya, Terus ini yang saya mau tanyakan, setelah saya mengikuti amaliyah ini, bagi Mbak Ulfa itu efeknya seperti apa yang ditimbulkan? Efek bagi golongan jin, iblis, bagi seseorang yang sudah mengikuti amalnya seperti saya ya ini terutama misalnya. bagi saya sama pasukan-pasukan saya kan sedikit banyaknya ada yang hancur, Oh. ada yang kepanasan lari. Mm-mm. Ya kalau saya kan yang tertinggi ilmunya, saya kan langsung pergi nyari mangsa yang lainnya. Oh. Saya juga bisa tahu, oh ini Hmm. sudah tidak bisa saya lanjutkan. Ada bagian dari iblis yang lebih tinggi lagi untuk menggoda Mas, kan ya saya pergi. Oh. Ya kan banyak. Pas Mas menjalankan amaliyah kan pasukan saya yang di dalam tubuhnya Mas kan ya ada yang hancur sama air, bukan air dulu, Ini iya air garam pas Zam-Zam. waktu Oh. kamu rupiah di sana itu pasukan saya kan ya Awal-awal. banyak yang hancur dari Iya. situ. Sisa-sisanya ya ada, terus sering diminumin jam-jam itu. Mbaknya memang tahu sih di dalam air Zam-Zam ini. Tahu saya. Apa sih? Golongan malaikat itu. Oh, benar itu tidak bohong. Ngapain saya bohong? Oh, terus ini Mbak, yang saya mau tanyakan, misal nih saya punya teman saya minum air ini, tapi belum mengikuti amaliyah, apakah efeknya bagi Mbak Ulfa juga seperti itu? Panasan, Iya bakal bisa. sampai meledak. Iya bisa. Tapi kan kalau sudah ikut amaliyah, malaikat yang mengambilkan kan juga ini siap membantu. Oh. Kalau belum ikut amaliyah, bahkan hanya mengandalkan air Zam-Zam itu, tapi ibadahnya bolong-bolong, sering maksiat, Iya. ya sama aja. Oh, sebal ya seperti gali lubang tutup lubang gitu. Iya. Oh. Walaupun sudah dibantu, Iya. dikeluarkan, tapi dengan dia nggak beribadah kan triliunan bahkan kan bisa masuk ke tubuhnya Iya. dia lagi. Seperti itu pemirsa, jika yang sudah mempunyai air Zam-Zam seperti ini alhamdulillah, tetapi juga harus yang disampaikan Mbak Ulfa ya dibarengi dengan beramaliyah. Seperti itu ya Mbak. Oh iya, ngomong-ngomong ini Mbak Ulfa sambil makan itu tidak apa-apa kok. Ya saya sudah makan. Ya. Terus ini Mbak Ulfa, dulu waktu ngikut saya, waktu menggoda saya, waktu ikut saya atau menggoda saya, itu yang diambil dari tubuh saya ada apa tidak Mbak Ulfa? Ada, sudah saya kembalikan. Oh, bener itu nggak bohong? Iya, enggak, sudah saya kembalikan. Apa sih yang diambil waktu itu kalau boleh saya tahu? Ya sari-sari tubuh kamu, saya grogotin. Terus waktu itu efeknya apa bagi saya? Ya banyak. Sebutkan coba. Dan saya samakan dengan yang saya alami coba. Boleh saya sebutkan. Boleh, kenapa? Ya efeknya kalau saya ikut Mas ya banyak. Ya Mas kan dulu nggak pernah puas sama perempuan. Itu kan gara-gara saya juga. Oh ternyata itu efeknya. Itu efek dari saripati tubuh saya yang diambil Mbak Ulfa. Iya itu salah satunya. Oh terus Untuk
segi ibadah kan Nah, hancur itu Mas. iya Mbak Ulfa, memang Bahkan hancur sama ibadah sekali saya. nggak sholat, Saya puasa nggak, kan saya bisik-bisikin, saya kasih yang enak-enak. iya, ya Untuk memang mendapatkan tepat ya. perempuan kan Iya. mudah. Hmm. Ya, tapi ya sering bosan, Oh. nyari lagi, sering maksiat. Kan itu efeknya. Oh iya Kalau iya. Mas sudah menjalankan itu kan saya semakin besar, Mm-mm. energi saya semakin besar. Iya. Ya ruh sukmanya Mas dulu kan pernah saya tawan. Oh. Saya serahkan ke mbak saya. Oh. Terus ini agak menarik ini. Banyak ini kan saya siarkan Mbak Ulfa. Iya, saya tahu. Banyak para pemirsa ini yang tidak tahu jika efek dari roh dan sukma yang diambil itu apa. Kalau boleh disebutkan. Banyak. Salah satunya saja kalau boleh. Paling. Kalau semuanya boleh ya tidak paling. apa-apa. Bisa dilihat ya. Kalau semua ruh sukmanya sudah diambil, sudah ditawan sama golongan saya, Iya. ya kan bisa jadi gila itu. Oh. Itu efek terbesarnya. Dari segi ibadah kan ya kocar kacir. Oh. Dari segi dunia nggak pernah puas. Berarti dulu waktu menggoda saya, menawan roh sukma saya seperti yang disampaikan tadi ya. Beda saya waktu itu memang kocar kacir, itu yang pertama. Tidak pernah bersyukur sama Iya. rezeki. Iya. Kan Iya. kurang-kurang terus kan dulu kamu nyari-nyari kesini kesana biar usaha kamu sama mas kamu lancar. Iya. Itu kan salah iya, satunya. memang. Oh. Kalau ruh sukmanya sudah diambil kan semakin banyak golongan kami yang menyusupi tubuhnya emas, diisi sama golongan-golongan kami. Iya. Terus ini Mbak Ulfa yang saya mau tanyakan. Ini banyak ini banyak dari rekan-rekan para netizen penonton yang menonton tayangan ini Mbak. Ini bertanya, perbedaan antara, kalau Mbak Ulfa tahu dan juga boleh disebutkan ya. Iya. Perbedaan antara ruh dan sukma itu seperti apa sih Mbak? Kalau boleh dijelaskan. Nggak boleh dijelaskan. Kenapa? Bukan ranah saya itu. Oh, seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kan saya tadi bilang kalau boleh, kalau tidak boleh tidak apa-apa. Karena ini untuk informasi bagi golongan manusia yang menonton. Buat apa manusia nanya seperti itu? Memang penting bagi dia. Nah, Yang penting kan manusia-manusia sekarang kan. iya. Yang penting punya duit. Oh. Ngapain harus nanya perbedaan ruh dan sukma? Buat apa? Oh. Lah kan bagi manusia-manusia yang memang, ini Mbak saya sebutkan sebentar, yang memang ada sedikit cahaya dan juga mau menjemput, kadang kan dia mempunyai rasa penasaran seperti itu, ingin mempunyai wawasan itu dan segera mengambilnya. Mereka berkata seperti itu. Penasaran saja kan itu saya. Oh, justru yang membuat penasaran, semakin penasaran dan juga semakin banyak bertanya itu berarti golongan panjenengan. Iya, itu semua saya. Oh. Ya kalau sudah mendapat hidayah, ya segera bertobat dengan benar. Oh. Ya karena hidayah itu kan malaikat yang memberikan kan. Ya. Dan hidayah pun juga kan tidak selamanya mengikuti dia terus. Ya, memang ada di kala waktunya hidayah itu datang, itu harus segera dilaksanakan. Iya. Karena Iya. kalau tidak memang nanti golongan panjenengan lagi Mbak Ulfa yang menguasai. Yaitu dulu yang saya alami pemirsa. Sambil makan Mbak ya, sambil saya menginformasikan. Ya. Dulu yang saya alami seperti itu. Ya alhamdulillah. Ya awal mulanya memang hidayah itu seperti tak terasa ada, tetapi kalau sudah dilaksanakan, dijalankan, ya alhamdulillah nanti pun kepahaman-kepahaman semuanya akan muncul. Oh ternyata ini toh, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Jadi para rekan-rekan, para pemirsa dan juga para netizen, jika kalian banyak bertanya waktu mendapatkan setitik cahaya dari golongan malaikat atau golongan putih yang memberikan hidayah langsung dari Allah, dilewatkan golongan putih itu, kok tidak dijemput,
dan juga tidak segera dilaksanakan, ya nanti pun akan hilang lagi. Ya kan saya yang menggantikannya. Supaya Yang tidak bertobat. Nanti kan jadi teman saya. Jadi teman Mbak Ulfa? Iya. Di mana itu? Di neraka nanti. Oh. Di neraka nanti. Oh, iya memang. Itu bagi golongan manusia yang tidak mau bertobat, Mbak Ulfa, yang saya sebutnya. Terus ini Mbak Ulfa, tadi kan saya sudah menanyakan tujuan Mbak Ulfa, sudah menanyakan yang pernah diambil, yang pernah ditawan. Terus ini Mbak Ulfa, untuk sekarang apa masih ada pasukan Mbak Ulfa yang tertinggal di dalam diri saya? Sudah tidak ada. Oh. Ya, tinggal pasukan-pasukan yang lainnya yang lebih tinggi, tapi kan bukan pasukan saya. Itu kan ya Mas sendiri yang bisa membersihkan. Iya memang Mbak Ulfa, ya memang beliau pun menganjurkan ya untuk ya dalam diri sendiri itu kan ada yang namanya kodam ya Mbak. Kalau boleh saya bicara ini, dan golongan kodam itu pemirsa, dan golongan kodam itu kurang lebih ya dari golongan goib, dan goib yang mengisi pun macam-macam ya Mbak. Kalau boleh saya ngomong berbicara ini, ada tidak golongan kodam dari golongan panjenengan? Ada banyak. Oh. Golongan iblis ya banyak sekali kodam. Nggak terhitung, nggak terhingga. Oh. Terus ini Mbak Ulfa, ini kan kita melebar sedikit ke kodam. Ya. Kodam itu kan ya sesuatu hal yang membantu seseorang manusia, seperti itu kalau boleh saya perjelas saja ya. Nah, kodam itu kan ada yang dari leluhur, ada yang dari keilmuannya, dan ada yang dari benda-benda pusaka. Apa memang seperti itu Mbak Ulfa? Iya. Oh. Terus ini Mbak Ulfa, efek seseorang mempunyai kodam itu semua itu nanti efeknya seperti apa? Kalau boleh saya tahu, kalau boleh dijawab. Kalau untuk efek kan tergantung manusianya. Kalau manusianya minta sesuatu di dalam kodamnya, ya bakal dikabulkan. Apa yang dia mau ya bisa dikabulkan dengan kodam itu. Tapi untuk efek kedepannya, ya kan akan menjadi teman saya. Oh, berarti seperti itu. Sebentar, kalau boleh saya perjelas sedikit ini. Berarti kalau seseorang mempunyai kodam itu nanti akan membantu seorang manusia itu, dan kelak di suatu saat nanti akan meminta upah. Iya. Upahnya ya berupa itu nanti rohnya ditawan Mbak Ulfa untuk dijadikan teman kelak di neraka nanti. Iya. Oh, untuk di dunia pun iya. Kan, ya bukan hanya yang memiliki kodam, untuk keluarga-keluarganya, anak-anaknya, ya itu sudah termasuk otomatis ikut juga, walaupun tidak melaksanakannya. Loh, kok bisa begitu Mbak? Ya bisa. Kenapa itu? Ya karena sistem jaringan kami kan seperti itu. Oh, berarti terstruktur dari atas ke bawah rapi gitu? Iya. Oh, iya. Ya, dari kodam-kodam itu kan dia disuruh ini, disuruh itu. Iya. Menghasilkan duit lah, contohnya. Duit itu kan yang dimakan kan sama keluarganya juga. Oh, iya. Mengalir ke darah semua keluarganya. Oh. Otomatis yang makan duit itu juga jadi target saya, golongan-golongan saya. Rusukmanya saya ambil semua. Oh, ternyata begitu ya Mbak Ulfa prosesnya, dari leluhur ya menurun dan sampai menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu, walaupun itu keturunannya, tapi tidak merasa bahwa itu dibantu golongan panjenengan ya. Iya. Oh, jadi ya, memang terstruktur pemirsa. Untuk dari kodam-kodam itu membantunya. Untuk keagamaannya kan sedikit demi sedikit kan saya kikis.
supaya tidak beribadah. Oh, Ya itu kan Iya, dari iya, golongan iya. saya. Terus ini Mbak Ulfa yang saya mau tanyakan ini. Untuk golongan manusia yang mempunyai kodam-kodam itu semuanya, cara membersihkannya itu seperti gimana sih? Seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Kan ada goib yang tahu, ya bisa Sudah melihat. saja kembali bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Ya bertobatnya juga bertobat secara benar, oh, tidak hanya bertobat asal-asalan, oh. menyesali semua perbuatannya. Ya contohnya ya di depan saya ini kan lebih mudah. Siapa depannya? Itu air itu kan bisa mengeluarkan dari golongan-golongan saya. Oh, berarti. Bisa membersihkan energi negatif. Oh, iya. Bagi golongan-golongan saya kan bisa, yang sakit-sakit juga bisa. Ya, Berarti ya. kalau saya boleh ngomong ya, kalau pengen mendapat bantuan ya sejatinya manusia kan yang membantu kan golongan malaikat. Iya. Bukan saya seperti ini. Oh, Dan iya. itu kan isinya juga golongan putih. Ya memang yang Anda bicarakan tadi Mbak Ulfa, saya pernah mendengar dari golongan alim terdahulu yang pernah berkata, yang berhak membantu golongan manusia ya memang golongan malaikat, seperti itu. Tetapi kan golongan manusia banyak ini tidak tahu. Ya, karena ketidaktahuan itulah para golongan manusia itu terjerumus seperti Bukan itu. tidak tahu. Terus? Tapi karena nafsu dunianya terlalu besar. Oh. Ya kan golongan kami yang menutupinya. Iya. Aslinya ya tahu. Tapi kan Aslinya untuk tahu. nafsu dunianya terlalu besar kan. Golongan kami semakin banyak di dalam tubuhnya. Terus ini Mbak Ulfa, tadi Mbak Ulfa bilang air zam-zam ini bisa mengeluarkan golongan Mbak Ulfa. Ya bisa. Kok bisa Mbak Ulfa? Ya bisa, itu kan dalamnya ya golongan putih dari beliau Sang Hyang Cahaya Nirwana. Oh. Ya walaupun saya iblis ya saya tahu yang di dalamnya. Ya kalau emas kan nggak bisa lihat. Iya. Tapi kalau saya goib kan saya bisa mengetahuinya. Terus ini Mbak Ulfa, saya mau tanya sekarang kembali ke pribadi Mbak Ulfa ya. Kalau Mbak Ulfa itu perawakannya seperti apa? Disebutkan saja kalau boleh disebutkan, kalau tidak ya tidak. Monggo disebutkan. Tinggi saya. Tempat ini 3 kalinya. Wih, tinggi sekali berarti Mbak Ulfa. Muka saya merah. Oh. Bertanduk 6. Oh, bertanduk 6. Terus? Gigi saya panjang. Oh, terus? Merah seperti api neraka ini. Matanya besar sekali. Oh. Hancur wajah saya. Oh. Badan saya tengkorak-tengkorak seperti ini, tapi kan berapi. Oh, ternyata seperti itu ya Mbak Ulfa perawakannya. Terima kasih sudah memberi penggambaran kepada saya yang tidak bisa melihat ini. Kalau saya kan bisa merubah dari badan saya kalau untuk masuk ke manusia. Iya. Itu caranya ngomong-ngomong bagaimana Mbak Ulfa kalau boleh disebutkan? Ya gampang, Iya. seperti yang saya bicarakan awal tadi. Tinggal masuk, triliunan pasukan saya yang masuk, itu kan bisa untuk masuk ke darah di dalam otak sini. Oh. Nanti kan ujung-ujungnya kan bisa menimbulkan bayangan-bayangan seseorang wanita cantik. Misalnya. Ya misal ada orang tadinya pas belum tidur membayangkan pacarnya atau membayangkan perempuan, itu kan bisa saya baca dan bisa saya wujudkan dalam mimpi itu. Oh iya. Dan seolah-olah seseorang kebanyakan kan kalau sudah dimimpikan sama perempuan yang dijadikan idolanya, ya kan akan semakin tergila-gila, akan terngiang-ngiang. Dari situ kan saya menggerogoti sari-sari pati tubuhnya. Semakin dia percaya, ruksumannya saya tawar.
Mm-mm. Kan seperti itu. Iya. Ternyata seperti itu prosesnya ya. Dan Mm-mm. dari perbuatan situ kan saya muncul anak-anak banyak. Oh, lah kok bisa? Bisa. Di mimpi itu kan Heeh. berhubungan badan. Dari berhubungan badan itu kan ada cairan yang keluar. Oh. Secara Berarti, jasad yang cairan itu emang ada. Terus. Tapi secara goib kan banyak golongan-golongan iblis yang terlahir. Oh. Berarti kalau boleh saya sebutkan, misalnya ini seperti saya laki-laki ini sedang sebelum tidur ini membayangkan seorang perempuan, misalnya pacar saya dulu lah. Ya. Nah ternyata saya tidur itu terbawa mimpi pemirsa misalnya. Lalu tiba-tiba saya ibaratnya mimpi basah, kalau di dunia manusia seperti itu ya. Oh ternyata itu sudah melahirkan bertriliun dari golongan Mbak Ulfa ya. Oh. Ya jelas itu Mas. Terus ini Mbak Ulfa, ini ada tawaran. Benar tadi Mbak Ulfa tidak mau ikut beliau. Ini ada tawaran belum Mbak Ulfa? Baik-baik kok. Nggak boleh saya. Kenapa kok tidak boleh Mbak Ulfa? Sudah perjanjian. Oh, sebentar. Saya mau tanya agak sedikit ini. Bukankah yang tidak boleh, yang memang tidak diizinkan oleh beliau, itu yang golongan tingkat pesugihan? Ya itu jelas. Itu sangat tidak boleh Ya. untuk ikut beliau. Nah Mbak Ulfa kok malah tidak boleh itu? Ya, Kalau saya boleh kan saya juga tanya. punya perjanjian sama kakek-kakek saya, mbak-mbak saya terutama. Ya kan sampai sekarang kan ya masih berlaku perjanjian itu. Oh. Ya nggak apa-apa emang jatah saya di neraka. Oh. Terus ini untuk masa tugasnya, saya mau tanya, apakah masih ada jangka waktunya? Apa sudah bisa selesai, bisa pulang? Masih lama. Masih lama. Lah kok bisa masih lama? Masih 2 minggu. Oh, misalnya ini Mbak Ulfa, saya meminta izin dengan izin beliau, apakah bisa saya percepat? Janganlah. Kenapa? Jangan. Nanti saja. Ya kan 2 minggu ya cepat bagi saya. Oh. Nah memangnya kenapa kalau dipercepat? Kan lebih baik, lebih cepat lebih baik. Kan seperti itu. Saya pengen menikmati dulu. Oh. Lah kenapa kok tidak boleh? Tapi bisa tidak? Bisa. Oh. Ya sudah saya percepat saja ya. Kenapa? Jangan. Ya sudah. Sekarang yang dulu ditawan dari tubuh saya yang diambil dikembalikan semuanya. Allah. Kembalikan. Jangan sampai ada yang tersisa. Jangan berbohong. Ingat apa resikonya kalau berbohong? Ya sudah saya kembalikan. Kotorannya sekalian diambili, bersihkan. Buang semuanya. Sudah, di rumah-rumah kamu juga sudah saya ambil. Oh, ya. Alhamdulillah, terima kasih kalau gitu Mbak Ulfa. Ya sudah, sekarang Mbak Ulfa ikut saja ya, dipercepat. Suaminya nanti nyusul. Ya sudahlah. Ya sudah, saya meminta izin dengan izin beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril hadir. Langsung diikat ini Mbak Ulfa beserta seluruh anak buahnya, beserta jaringannya, semuanya terikat. Allah. Ikuti saja ya Mbak Ulfa, langsung dibawa ke sana. Ya. Biar selesai masa tugasnya. Allah. Malaikat Jibril langsung dibawa ini. Bismillahirrahmanirrahim Mbak Ulfa. Allah. Sehat Mas Hamid. Nggih. Alhamdulillah para pemirsa, para penonton. Tadi kita sudah melihat dari sisi gaib yang mengganggu saya waktu saya beramalnya. Ternyata usut punya usut, tadi yang mengganggu golongan iblis, pemirsa.
Dan golongan iblis itu yang masuk pun iblis perempuan. Nah, karena yang digoda laki-laki pasti, yang dicari kelemahan laki-laki itu pasti itu yang akan digoda. Kurang lebihnya ya dari saya seperti itu. Apabila ada pesan-pesan yang bisa diambil, semoga saja bermanfaat bagi para pemirsa. Apabila ada kekurangan, entah itu dari pertanyaan saya atau apa, ya dari kami yang di sini semuanya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya seperti itu saja. Semoga para pemirsa, para penonton setia dimanapun Anda berada, yang belum mendapatkan hidayah semoga mendapatkan hidayah dan segera mengikuti amalnya seperti apa yang kami jalankan di sini. Dan bagi rekan-rekan yang di jauh dari tempat kami, semoga bertemu dengan rekan-rekan kami yang sudah tersebar di seluruh Nusantara seperti itu. Dan bagi rekan-rekan yang sudah satu kendaraan, semoga saja tetap dalam koridor, tetap semangat, istiqomah. Itu saja. Kurang lebihnya, apabila ada kesalahan dari tutur kata kami, yaitu memang mutlak kebodohan dari kami semuanya yang ada di sini. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah mutlak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.